kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, kesehatan, kesempatan, kelonggaran kepada kita semuanya, sehingga pagi ini bisa bermuajahah di platform e-learning Zoom Cloud Meeting untuk perkuliahan telaah biologi SMA, yang hari ini kita akan membahas, mengkaji dan menelaah sel tumbuhan, sel hewan, membran sel. Ini pemicu diskusinya yang mengembangkan bahan ajar tentang sel tumbuhan dan hewan ini Dwi Nur Mahesti dan Khofifah Nur Fauzia. Seperti halnya yang sudah kita sepakati bahwa kajian kita itu meliputi berbagai aspek tentang penelaahan, tentang evaluasi, tentang validasi, bagaimana bahan ajar yang sudah dikembangkan itu ditelaah supaya memperoleh masukan, kemudian juga saran, kemudian juga tambahan mungkin informasi dan penguatan-penguatan substansi lainnya dari peserta yang lain. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwa bahan ajar yang ada harus memenuhi kriteria bahan ajar. Kalau ini disusun sebagai modul bahan ajarnya atau e-modul, maka kriteria modul dan e-modul harus terpenuhi. Nah, nanti tim evaluator, tim penelaah akan menemukan dan memberi masukan terkait dengan substansinya. Oleh karena itu, sintaks kita hari ini, pertama kita mendengarkan bersama-sama tentang sajian dari tim pengembangnya. Nah, kelompok 9 dalam hal ini sebagai tim pengembang, kemudian yang lain sebagai penelaah. Lalu bila ada pertanyaan, bila ada masukan yang sifatnya non teknis di bagian penelaahan bisa ditanyakan. Tetapi untuk hal-hal yang teknis penelaahan kita lakukan menggunakan virtual learning community yang kita lakukan per kelompok secara kolaboratif. Nah, di dalamnya nanti menggunakan instrumen penelaahan yang ada 20 item atau 20 aspek yang digunakan untuk melihat bahan ajar yang sudah dikembangkan. Baik, untuk efisiensi waktu, silakan kelompok 9 menyajikan terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, Pak, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Khofifah Nur Fauzia, dan teman saya, Dwi Nur Mahesti. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kami kembangkan, yaitu sel tumbuhan, hewan, dan sel membran. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dwi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Khofifah. Langsung saja kepada materi, yakni sel tumbuhan, hewan, dan sel membran. Next. Ayat Al-Quran dan juga arti. Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surat Al-Furqan ayat 2.
Next. Next, Mbak. Lanjutkan. Kemudian ini terdapat tampilan cover pada modul pembelajaran biologi SMA, materinya sel tumbuhan, hewan, dan transfer membran. Kemudian terdapat KI dan KD. KI-nya kompetensi inti, yakni memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KD, kompetensi dasar, pada 3.1 menjelaskan komponen kimiawi penyusunan sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian pada 3.2 menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sistem sintesis protein. Kemudian terdapat indikator pembelajaran, yakni 1 menjelaskan komponen kimiawi penyusunan sel, kemudian 2 menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel, kemudian 3 menjelaskan kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup, kemudian 4 menganalisis mekanisme transport membran, 5 menganalisis sintesis protein yang menyusun sifat morfologis dan fisiologis sel, kemudian yang terakhir menganalisis reproduksi sel sebagai kegiatan untuk membentuk morfologi tubuh dan memperbanyak tubuh. Kemudian terdapat materinya, yakni pengertian sel hewan. Sel hewan merupakan bentuk sel eukariotik yang menyusun jaringan pada hewan. Sel hewan mempunyai perbedaan dengan sel eukariotik lainnya, suatu bagian organel terkecil yang memiliki selaput tipis dan di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Sel ini memiliki keunggulan, yaitu dalam membuat duplikat secara mandiri dengan cara pembelahan sel. Dalam sel terdapat senyawa yang sangat penting dalam proses pembelahan maupun fotosintesis. Senyawa tersebut yaitu berupa karbohidrat. Senyawa ini sangat penting dalam proses fotosintesis. Selanjutnya lipid. Senyawa ini berguna sebagai cadangan makanan seperti lemak dan minyak. Selain itu juga ada protein yang berperan sebagai proses metabolisme tubuh hewan maupun dengan tumbuhan, dan kemudian asam nukleat. Senyawa ini sangat berperan penting dalam proses sintesis protein. Kemudian struktur organel sel hewan. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein atau lipoprotein, kolesterol, dan juga lemak atau lipid. Pada bagian ini itu memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur mineral dan nutrisinya yang berada di dalam maupun di luar sel. Ini terdapat gambar berupa struktur membran sel dan serta bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua, ini terdapat sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti dengan gel. Organel ini memiliki dua proses fase untuk fase bentuk, yaitu fase gel cair dan fase sol berupa padat. Cairan ini terdapat di dalam nukleus yang disebut dengan istilah nukleoplasma. Namun sitoplasma ini bersifat koloid kompleks, yaitu tidak cair dan tidak padat, sehingga dapat berubah tergantung dengan konsentrasi airnya. Dan yang ketiga terdapat retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Retikulum endoplasma itu terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma halus atau REH dan retikulum endoplasma kasar atau REK. Retikulum endoplasma halus adalah perannya tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar itu dapat melekat pada ribosom.
Jadi mitokondria adalah organel terbesar yang ada dan berguna sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapisan membran yang melepuh-lepuh yang biasa disebut dengan istilah ketitas. Kemudian glukosa dan oksigen saling bekerja sama dalam proses pembentukan energi. Hal tersebut sebagai proses metabolisme dan aktivitas seluler. Dan yang kelima yakni mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan miosin. Organel ini memiliki kemiripan dengan organel mikrotubulus, tapi ada yang membedakan pada tekstur dan ukurannya. Mikrofilamen ini memiliki tekstur yang lembut dan mempunyai ukuran diameter yang lebih kecil. Kemudian mikrofilamen ini memiliki fungsi yaitu berperan sebagai pergerakan sel, endositosis, dan juga eksotisotis. Kemudian yang keenam terdapat lisosom. Lisosom itu merupakan organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan untuk mengkontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom ini terdapat pada sel eukariotik. Kemudian yang nomor 7 yakni peroksisom atau badan mikro. Peroksisom ini merupakan organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase. Hal tersebut berfungsi untuk menguraikan peroksida atau H2O2 atau metabolisme yang bersifat toksik yang dapat merubah air dan oksigen yang berbahaya pada sel. Kemudian yang ke-8 terdapat ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameternya 20 nm. Organel ini terdiri atas 65% RNA ribosom RNA dan 35% protein ribosom atau ribonukleoprotein atau RNP. Ribosom itu bekerja sebagai menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida protein dengan menggunakan asam amino pada saat proses translasi. Kemudian yang ke-9 terdapat sentriol. Sentriol adalah struktur organel yang memiliki bentuk tabung. Organel dapat ditemukan pada sel eukariota. Organel ini dapat mengambil peran dalam pembelahan sel, dalam pembentukan silia dan flagela. Selain itu, sepasang sentriol mampu membentuk struktur gabungan dengan yang disebut dengan istilah sentrosom. Lalu terdapat bagian mikrotubulus. Mikrotubulus itu adalah organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma dan dapat ditemukan pada sel eukariot. Organel ini berbentuk silindris panjang yang berongga. Mikrotubulus terdiri atas molekul-molekul berbentuk bulat protein globular yang disebut tubulin. Sehingga dalam posisi tidak sadar, organel ini tuh mampu bergabung untuk membentuk silindris yang berongga dalam kondisi tertentu. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi itu dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini sangat berperan penting yaitu mempunyai fungsi yakni ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk-bentuk seperti kantong pipih yang berukuran kecil hingga besar dan terikat oleh membran. Ke-12 ada bagian nukleus. Nukleus itu adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Proses ini mulai dari metabolisme hingga ke pembelahan sel. Nukleus itu mengandung materi genetik yang bentuknya DNA linear, panjang yang membentuk kromosom. Nukleolus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini bertanggung jawab dalam pembentukan protein yang mengandung RNA atau atom ribonukleat. Organel ini mempunyai fungsi sebagai bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Selanjutnya nukleoplasma. Nukleoplasma adalah organel yang memiliki tekstur padat yang berada di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung serat kromatin yang padat dan membentuk kromosom. Selain itu, organel ini berfungsi untuk membawa informasi genetika. Membran inti. Membran inti merupakan elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel. Selain itu, organel ini sebagai pemisah antara sitoplasma dan daerah inti. Organel ini bersifat tidak permeabel
sehingga sebagian besar molekul yang membuat nukleus ini membutuhkan oriti.